HP dengan baterai 5000 mAh, refresh rate layar 90Hz, kuat kamera belakang 48 megapiksel. Harganya nggak sampai 2 juta? Pasti Xiaomi. Bukan. Infinix. Bukan juga. Ah, Ini Samsung. gak mungkin. Lah, nggak percaya. Nih. Halo semua, kembali bersama Arya Netra. Nah, kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy M12. Sebuah HP keluaran dari Samsung yang dikeluarkan sekitar Mei 2021 lalu. Nah, tapi tentunya spesifikasinya masih garang di awal tahun 2022. Apakah recommended untuk tunanetra? Langsung saja kita lihat. Jangan di skip ya. Oke, nah di sini kita sekali lagi kita unbox tanpa cutter AC. Oke, langsung aja kita buka ya. Oke. Ya. Kita tarik keluar dari plastiknya. Sip. Pengennya sih jangan koyak plastiknya. Tapi kolonannya kita keluarkan dia pelan-pelan. Oke, ini dia penampakannya saudara. Nah, oke. Ini dia. Nah, di layar pertama tentunya ada apa nih? Buku-buku panduan ya. Salah, bisa dibuka. Isinya juga buku-buku panduan. Nah, di layar kedua langsung disambut dengan handphonenya Samsung Galaxy M12 ya. Wah. Menarik. Oke. Kita letakin di sini dulu. Nah, di sini di layar ketiga ada kertas. Ini kertas apa sih? Oke. Oke. Kita masukin ke kotak ini aja kali ya. Kotak mana tadi? Kotak tadi mana? Kita masukin. Aku kalau misalnya unbox HP ini kertas ini nggak tahu ini fungsinya. Ini sebenarnya apa sih kertas kecil? Ini teman-teman mungkin bisa di komen ya. Kertas kecil ini apa sih? Garansi atau apa sih ya? Masukin aja ke sini biar nggak hilang. Nanti kalau hilang bahaya. Ini kalau klaim garansi Samsung ya, mumpung masih bulan 2 misalnya rusak, tinggal ya ini udah dibeli berapa lama lah. Samsung Galaxy M12 baru keluar Mei, ini masih Februari. Selama-lamanya gua beli nggak mungkin. Oke, nah kita lanjut. Di layar berikutnya langsung ada apa ini? SIM ejector. SIM ejectornya kita buka dulu. Kita buka SIM ejectornya. Gini ya. Sorry. SIM ejectornya gini ya. Oke. Kita singkirin dulu. Oh, singkirin. Cuman nih. Oke. Ke mana? Bahaya nih. Oke. Kayaknya dimasukin aja lagi lah. Gak berani. Oke. Nah, berikutnya ada kepala charger. Tentunya dengan output yang sudah 15 watt. Ini hafalan ya, bukan melihat. Hafalan 15 watt. Lalu terakhir kita ketemu, ini masih di plastik, biarin aja ya, USB Type C. Biarin aja ya teman-teman, masih diplastikin. Tapi intinya USB Type C lah. Soalnya ini bukan punya saya, punya teman, sahabat Arya Netra juga. Jadi biarin aja ya. Oke. Sorry. Nah, kita singkirin dulu ini. Kepala chargernya tadi masukin aja dulu. Nggak terlalu digunain. Ini nanti ada charger Type C kok. Oke. Nah, kita singkirin dulu. Kita masuk ke HP-nya. Di sini HP-nya masih dibungkus oleh. Oke, teman-teman, ini dia penampakan Samsung Galaxy M12. Wah, ini teman-teman ada yang unik ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, nggak tahu ya nampak atau enggak. Tapi ini unik karena dia di Samsung Galaxy M12 Samsung mengembalikan sesuatu yang sederhana tapi menjadi khas ya, yaitu plastik lapisan tipis yang ada di
bodinya. Wah, ini udah lama nggak jumpa yang kayak gini teman-teman. Kemarin HP saya aja nggak ada ininya gitu. Udah lama Samsung nggak pakai yang kayak gini-gini, apalagi di kelas-kelas HP murah ya. Tapi dikembalikan lagi di M12. Nah oke. Nah sekarang kita bahas aja untuk spesifikasinya teman-teman. Baterainya 5000 mAh dengan fast chargingnya 15 watt. Kamera belakangnya 4 kamera belakang dengan kamera utama 48 megapiksel disusul dengan 5 megapiksel dan 2 megapiksel serta 2 megapiksel untuk makro. Nah, kemudian kamera depannya 8 megapiksel teman-teman dengan bentang layar 6,5 inci. Nah, untuk teman-teman tunanetra, dia bentang layarnya 6,5 inci tapi rasanya seperti kalau mungkin teman-teman pernah pegang HP Samsung seri M21, M31, A31. Nah, seperti itu. Walau dia rasanya seperti 6,4 incinya Samsung ya. Tapi bedanya dia lebih panjang sedikit. Nah, dia lebih panjang sedikit ya. Itu kira-kira gambarannya untuk teman-teman tunanetra. Panjangnya yang agak lebih tambah, gitulah kira-kira. Oke, lanjut untuk konektornya Type-C tadi udah, dan beratnya 212 gram ya teman-teman. Lebih berat sedikit dibanding Samsung Galaxy A12. A12 itu 205 gram. Oke. Nah, jenis layarnya itu panelnya itu PLS TFT khas Samsung murah ya. Oke. Dengan memori internalnya 64 GB dan RAM-nya 4 GB, dan dia didukung dengan chipset buatannya Samsung Exynos 850 dan disupport dengan Android 11 One UI Core 3.1. Oke. Nah, kita lihat sisi-sisinya. Di atas ini ada satu mikrofon. Wah, ini ada mikrofonnya ya sepertinya teman-teman. Saya nggak tahu ya, ini mikrofon atau antena ya. Mikrofon sepertinya. Lalu di sebelah kanan ada volume rocker dan satu tombol on off ya, tombol daya yang merangkap sebagai fingerprint ya teman-teman. Nah, di bawahnya ada grill speaker dengan berapa lubang ya, nggak tahu. Baru ada di sebelahnya konektor Type-C dan ada jack audio combo 3,5 mm. Di sebelah kiri ada slot SIM. Slot SIM-nya nggak usah dibuka ya, susah nanti, ini harus pastinya jadi harus dibuka gitu. Ini bukan HP saya teman-teman, HP teman-teman tunanetra soalnya, teman-teman harian netra gitu. Oke. Nah, di belakang tentu ada kamera belakang yang menyusun kotak ya, seperti Samsung seri M21 kotak. Nah seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita kembali lagi untuk review selengkapnya penggunaan alat tunanetra, apakah menyenangkan atau bagaimana. Kita kembali sesaat lagi. Kita sharing setting dulu, oke? Ya, halo semuanya teman-teman. Ya, nah di sini aku udah setting untuk HP-nya. Bahkan di sini aku juga udah pasang screen reader dengan segala kelengkapannya. Udah beberapa lama tadi setting-settingnya. Nah di sini kita akan langsung mulai review singkatnya karena ini review alat tunanetra. Tentu kita nggak review masalah kamera dan segala macamnya yang berhubungan dengan visual, tapi kemudian kita review ala penggunaan tunanetra yang dibutuhkan oleh tunanetra untuk sebuah handphone. Nah, di sini yang pertama kali saya sadarin adalah mungkin kita mulai dari kelemahannya karena ini memang benar-benar terasa, adalah tentang sensitivitas layarnya. Padahal itu kan sangat ya kita butuhkan ya sebagai tunanetra ya. Kayak ada yang janggal gitu di sensitivitasnya. Kadang kita sentuh layarnya 2 kali kayak nggak kena gitu, harus agak ditekan gitu. Padahal kan kita kan akan sering berhubungan dengan sentuh dan usap layar. Nanti kalau kita keseringan menekan agak kuat, takutnya justru layarnya kenapa. Jadi maunya Samsung itu lebih meningkatkan lagi ya sensitivitas layarnya. Bukan soal kemulusan ya, apalagi sebenarnya ini kan Samsung Galaxy M12 ada fitur 90 Hz untuk tentunya dia lebih responsif, itu terasa sih. Tapi kemudian saya kembalikan ke yang 60 Hz aja karena lebih hemat baterai. Nah, jadi dia kalau misalnya kita pengen masuk ke aplikasi, nah harus agak ditekan kuat. Kalau misalnya kita sentuh seperti biasa, misalnya kita masuk ke mana nih? Misalnya di sini kita masuk ke misalnya ini. Nah, kadang dia nggak kena select. Terus kalau kita swipe juga kadang ini nggak mau. Tapi kalau agak ditekan sedikit baru dia mau. Nah, gitu kira-kira agak menjadi kendala bagi tunanetra.
Nah kemudian kalau kita perhatikan ya teman-teman, kalau yang saya rasakan nih kualitas speakernya, karena itu dibutuhkan untuk tunanetra, bagus sih, bagus, recommended lah di harganya. Masih lebih bagus daripada speaker dari merek HP lain di kelas harga yang sama. Bahkan di beberapa HP, dibandingkan dengan beberapa HP yang udah mendukung dual speaker, rasa-rasanya speakernya masih lebih nendang. Ini kita buktikan aja ya. Kita buktikan aja. Misalnya kita buka DJ, biar dapat banyak yang no copyright kan. Nah, jadi kita misalnya play. Nih, mantap ya. Nah gitu kira-kira teman-teman. Lalu kemudian kalau soal respon sentuhannya itu tadi yang bermasalah ya. Nah kalau soal kecepatan swipe-nya ini ngebut sih, ngebut. Jadi misalnya kita gini, ngebut. Apalagi kalau ini kan pakai Jesu lah, terasa lebih ngebut. Tapi seandainya teman-teman nggak pengen pakai Jesu, pengen pakai talkback bawahnya aja, ini tetap ngebut juga. Misalnya kita coba ya, kita Jesunya matikan, kita pakai talkback bawahan. Oke. nah ini misalnya kita mau ini bisa tetap cepat ya dia. Kita coba 1 2 3. Nah cepat. Nah gitu. Nah tetap cepat dia, itulah kira-kira. Nah lalu kemudian apalagi ya, untuk screen reader aman. Hanya itu tadi ya masalah sensitivitas sentuhannya. Lalu kemudian untuk fingerprintnya kencang ya, kencang. Jadi misalnya kita ini, aku udah daftarin fingerprintnya. Coba kita sentuh ya, ini 1 2 tep. Ulang lagi 1 2 tep. Ulang lagi 1 2 tep. Nah jadi cepat sekali ya ini teman-teman ya, enak banget nih. Ini fingerprintnya ada di samping. Sep. Nah okay. Mantap nih. Nah gitu teman-teman. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman untuk review singkatnya di harga Samsung Galaxy M12 yang sekarang udah bisa didapatin 1949 atau 1950, bahkan mungkin lebih murah lagi kalau teman-teman pandai nyarinya ya. Menurut saya HP ini recommendednya untuk orang yang harus memenuhi 2 syarat ini. Untuk tunanetra ya tentunya. Untuk tunanetra yang harus memenuhi 2 syarat, yaitu dia pengen HP Samsung dan pengen speknya bagus. Nah ini HP benar-benar menjadi pilihan. Tapi kalau teman-teman tunanetra butuhnya 1 syarat dari antara keduanya aja, banyak HP yang lebih recommended. Misalnya nih, teman-teman yang pengen speknya bagus di harga yang sama tapi nggak harus Samsung, banyak, ada dari Xiaomi ya, ada Redmi 9T, ada Redmi 10 mungkin bisa dapat juga gitu. Nah di harga yang sama, bahkan Poco M3 rasa-rasanya masih sangat recommended, apalagi dual speaker gitu. Tapi kalau untuk Infinix saya belum berani nyaranin karena belum terjamin. Memang katanya sih aksesibel ya, tapi belum terlalu terjamin. Lalu kemudian kalau teman-teman yang pengen HP Samsung tapi speknya ya nggak mikir spek gitu, saya malah lebih merekomendasikan HP Samsung Galaxy A03s yang harganya notabene ada di bawah HP ini, dengan spesifikasi yang lebih rendah tapi nggak terasa gimana-gimana gitu ya. Salah satu spesifikasi yang agak sulit ditoleransi di HP A03s itu hanya kecepatan charger bawaannya yang 7,75 watt. Tapi kemudian itu kan bisa kita ganti karena dia punya dukungan sampai 15 watt ya. Anggap saja misalnya kita punya budget yang sama, beli Samsung Galaxy A03s, chargernya diganti dengan charger Samsung yang 15 watt. Jadi harganya bisa dianggap sama aja gitu kan. Nah mungkin gitu aja ya teman-teman untuk rekomendasinya kali ini untuk review dan unboxing Samsung Galaxy M12. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Mantap nih. Wis. Mantap.